Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang ada hadis sahih Bukhari. Kalau periwayatnya banyak ya, tapi yang saya ingat ada hadis sahih Bukhari yang menyatakan bahwa siapa yang hafal surat Al-Mulk, maka dia akan menjadi penjaganya di alam kubur. Riwayat lain menyatakan siapa yang membaca Al-Mulk sebelum tidur, maka akan menjadi temannya, penjaganya, pengawalnya di alam kubur. Maka saya selalu untuk maghrib dan isya, kalau saya ingin menjadi imam, saya usahakan baca Al-Mulk. Saya sudah hafal, tapi ya ini lali. Wis 49 tahun, 41 tahun saya hafal. Tapi kalau sudah ngimami, tidak bisa wong ada kok juara dunia. Saya tidak sebut namanya. Sahabat saya juara dunia hafalan Al-Quran 30 juz. Pulang dari Turki, di sini membaca An-Nas loh, tidak mari. An-Nas, surat An-Nas loh, gak selesai. Ini real kejadian. Jadi kalau soal hafalan memang begitu. Tapi ya, saya senang sekali tadi tidak ada yang mengingatkan, karena memang belum ada yang hafal mungkin ya. Mau dieling ini malah susah. Sebab antara kafaru dan kadzabu itu memang kalau satu ayat mungkin bisa diingat, tapi kan saya nanggung 6.000 ayat lebih. Jadi kadzabu dan kafaru itu sering jumbo. Tadi jumbo juga. Padahal pinginannya ya gak salah, saya kira ya salah. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah tidak ada yang tidak ada yang ngeruyuk saya. Tapi mungkin sudah hafal ya, moga-moga sudah banyak yang hafal. Ada, jadi riwayatnya ada yang menganjurkan untuk dihafal. Ada yang mengatakan dibaca. Sama benarnya, sama baiknya. Tapi kalau tiap malam dibaca, saya yakin juga akan hafal. Itu hanya 2,5 halaman atau 30 ayat. Tapi saya memang ngimaminya pakai halaman pertama dulu, supaya sering, kemudian nanti halaman kedua saya ulang-ulang supaya agak sering jamaah mendengar. Dini lah itu apa dini menaik. Saya sudah baca begitu kok tetap gak hafal, ya gak apa-apa. Tapi usahakanlah dihafalkan, karena memang fadilahnya besar sekali. Bukan hanya soal teman kubur, mengamankan dari segala gangguan, diampuni dosa-dosanya, kemudian terhindar dari perbuatan maksiat. Banyak fadilahnya, dan sebenarnya bukan hanya Al-Mulk. Seluruh Al-Quran punya haibah, punya khasiat, punya kewibawaan masing-masing. Tetapi ya memang begitulah Nabi cara memotivasi umatnya. Nanti kalau kait surah Yasin adalah jantungnya Quran dan begini-begini. Banyak, semua ayat atau surat Al-Quran ada fadilahnya. Maka sebaiknya kalau bisa ya dihafal seluruhnya. Kalau tidak bisa dihafal seluruhnya, didres seluruhnya. Tapi beberapa yang mudah dihafal. Membaca surah Al-Mulk itu prakteknya 2 menit saja kok. Sebelum tidur itu hanya 2 menit. Saya 2 menit. Kalau panjenengan mungkin ya maksimal 3 menit lah. Jadi tidak lama. Maka moga-moga jamaah dan mahasantri ini ada minat untuk menghafal Al-Mulk atau membaca Al-Mulk sebelum tidur. Memang tidak mudah itu, membiasakan itu tidak mudah. Tapi penjelasan harus bayangkan bahwa nek wis nyang kuburan, kalau sudah dikubur sudah tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak bisa minta tolong siapapun, tidak ada yang krungu, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah amal kita. Salah satu amal yang dijanjikan Rasulullah SAW adalah surat Al-Mulk yang hanya 30 ayat itu. Nggih, dihafal kalau bisa. Kalau tidak dibaca berkali-kali mesti hafal sendiri kok lama-lama. Baik gitu nggih.